Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Hendro Priyono, Sultan Hamid pengkhianat. Ini saya lihat di YouTube. Dalam YouTube itu ada dua orang anggota DPR. Yang satu anggota DPR ini saya tidak tahu namanya, lupa, bahwa dia menceritakan bahwa Sultan Hamid katanya pengkhianat, kata Hendro Priyono. Karena anggota DPR yang satu ini menyatakan demikian, mereka cerita bahwa dia adalah putra daripada orang Kalimantan Barat. Katanya dengan Sultan Hamid ini masih saudara. Jadi saya lihat tentu dia membelanya ya. Tetapi kalau saya lihat dari cerita masing-masing, cerita orang Kalimantan ini, anggota DPR dari Kalimantan ini, kalau saya lihat ceritanya sebagai berikut, dia menyatakan baru ada kata di pikiran atau niat, katanya itu belum bisa dijadikan pidana. Berarti setelah dia bercerita lagi, katanya waktu Sultan Hamid ini, dan juga katanya Sultan Hamid ini sering berkunjung kepada Westerling pada saat itu. Westerling itu kan ada militer yang Belanda yang kejam, yang banyak membunuh bangsa Indonesia. Jadi itu memang, tapi kan itu tidak salah kalau berkunjung saja. Ibaratnya berkunjung ke Cina atau ke Rusia, apa itu salah? Itu menurut dia. Tetapi setelah dia panjang lebar lagi cerita, menyatakan memang Sultan Hamid itu ada sedikit dalam pledoi-nya, kayak dalam berarti kalau ada pledoi-nya berarti Sultan Hamid pernah berperkara di peradilan militer, karena dia kan militer. Mungkin pernah dia sudah pernah disidangkan di peradilan militer. Di dalam peradilan militer itu katanya ada pledoi-nya menyatakan dia pernah berpikir akan membunuh Soekarno dan Nasution dan juga Mangkunegara. Nah, ini perbuatan sangat berat ini. Walaupun karena kata niat, kalau kita lari ke hukum pidana, kalau itu masih di dalam pemikiran tapi sudah diucapkan di dalam mulut ataupun dalam tindakannya, ini sudah perbuatan makar ini. Contohnya, dia ada di berpikir. Kalau dia sudah mengucapkan dengan kata-kata akan membunuh dan lain sebagainya, dan orang lain bisa mendengar, itu sudah merupakan perbuatan makar, sudah merupakan perbuatan pidana. Itu tidak masuk lagi, itu bukan makar, katanya tidak benar itu. Dari suku hukum pidana itu sudah perbuatan makar. Jadi ini saya lihat paling sering ini adalah orang-orang pihak-pihak yang lain. Seperti banyak yang terjadi. Menghimbau masyarakat supaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini sudah perbuatan makar, banyak yang terjadi, cuman Joko Widodo tidak melakukan. Tapi kalau dari sudut hukum itu sudah perbuatan makar. Apalagi ini ada niat mau menghabisi Soekarno dan Nasution maupun Mangkunegara. Mungkin itu dari Raja Jogja ini. Itu sama sekali sudah perbuatan kejahatan besar ini. Sampai di pengadilan disidangkan. Buktinya dia ada pledoinya katanya. Pledoi itu kan pembelaan terdakwa di muka hakim. Berarti dia sudah pernah ada berperkara, apakah di perkaranya itu disidangkan di pengadilan militer dengan ada pledoinya itu, berarti dia sudah ada berperkara. Berarti kasus itu mungkin dengan seringnya dia berhubungan dengan Westerling, dikaitkan juga mungkin perilakunya setiap kerja dia itu bertentangan dengan kebijakan presiden. Sampai pasti sudah ada tindakan-tindakannya yang tidak berkenan di presiden sampai dia diadili di peradilan militer. Jadi pantas juga kalau apa yang dikatakan Hendro Priyono ini, saya sependapat bahwa Sultan Hamid itu adalah pengkhianat. Karena keluarga Sultan Hamid katanya akan mengajukan jasa sebagai Sultan Hamid adalah sebuah pahlawan. Sehingga karena kalau pahlawan itu memang dia harus orang baik kelakuannya, perjuangannya. Memang dia bilang Sultan Hamid ini sudah jasanya banyak, yaitu adalah
dia katanya bisanya ada RIS dan sedang bundar apa lagi yang disebut itu, memang jasanya baik, tetapi perbuatannya juga sangat jelek. Kalau memang benar itu ya. Karena ini namanya seperti kata pepatah, gara-gara susu, karena setitik nila merusak susu sebelanga. Nah, inilah maknanya itu, dia sudah banyak pengalaman dan jasa-jasanya kepada pemerintah, tetapi karena satu masalah itu semua perbuatannya jelek. Sama juga seperti koruptor. Koruptor itu pada mulanya dia sekolah sampai bertahun-tahun, setelah dia sekolah bertahun-tahun sampai dia dapat S2 S3, mendapat lagi dia pekerjaan. Di dalam pekerjaan dia mesti menjabat di pemerintahan. Tetapi karena satu perbuatan korupsi terbukti, maka semua jasa-jasanya yang dilakukan selama ini hilang semua itu. Bukan tadinya dihormati, jadi dia mendapat penghinaan. Jadi seperti sekarang ini juga demikian. Kalau saya lihat, berarti Sultan Hamid itu sudah banyak jasanya kepada negara, tapi dia merusak sendiri jasanya itu akibat titik noda. Dia sudah ada niat menghabisi, wah ini sudah gawat sekali, menghabisi presiden dan juga Nasution dan Kementerian Mangkunegara. Ini sudah sangat kejam, ini sangat sadis ini pernyataan ini. Walaupun belum terwujud, kalau kata-kata sudah terucap, ya sudah. Berarti kalau itu dia sudah sampai, dugaan saya dia sudah sampai ke pengadilan, buktinya ada pledoinya. Kalau demikian, ya pasti dia salah lah ya. Jadi keluarganya mengajukan untuk mendapat gelar pahlawan memang tidak pas kalau menurut saya. Karena ada perbuatannya yang sangat berbahaya di negara ini. Berbeda kalau kita rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi tidak melihat masa lalu untuk kebaikan ke depan. Kalau jasa ini harus kita menonjolkan kebaikan-kebaikannya waktu berjuang di pemerintahan. Sehingga anak cucu kita mengenang perjuangannya itu. Tapi kalau demikian nanti dibuat sebagai pahlawan, padahal dia adanya mau membunuh Soekarno dan Hatta, ini tidak bisa dipegang ini. Berarti kalau saya sependapat dengan Hendro Priyono. Jadi bahwa Sultan Hamid itu adalah pengkhianat katanya. Itu saya sependapat dengan Hendro Priyono. Sekian dan terima kasih.